Mas, itu rumah buto, Mas. Kalau anakku bilang itu buto hijau gitu. Ya makan batu, makan tanah, ya itu. Tak indahkan keputusan Mahkamah Agung, Ganjar terobos hukum di Indonesia. Inilah contoh kecil saat Ganjar Pranowo mengangkangi rakyatnya sendiri. Faktanya kita sudah menang di pengadilan, bahkan MA di PK. Nah, mereka buktinya masih operasi, masih nambang. Nah, ini kan publik, masyarakat juga perlu tahu bahwa menurut saya ini sudah nggak layak. Aku berharap Pak Jokowi dari Pak Ganjar cepet-cepetlah tambang atau pabrik yang ada cepat dihentikan. Jadi percuma juga sih. Nah, jadi lapor, nggak ada tindak lanjutnya gitu. Saya pribadi sampai dengan hari ini tidak percaya sama pemerintah. Mulai RT, Mas, sampai gubernur kok, sampai Doro Ganjar itu kok dukung. Nah, kalau nggak dukung nggak mungkin keluar izin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info lainnya dari kami. 2006 silam, PT Semen Gresik Indonesia berencana membangun pabrik semen di Pati, Jawa Tengah. Warga sekitar menolak pendirian pabrik ini dan menggugat PT Semen Indonesia ke Mahkamah Agung. Gugatan ini akhirnya dimenangkan oleh warga dan membuat PT Semen Indonesia harus angkat kaki dari Pati menuju Rembang. Tak lama berselang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengeluarkan izin baru. Izin tersebut kemudian menjadi dasar PT Semen Indonesia beroperasi di Rembang hingga sekarang. Ganjar tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT Semen Indonesia tidak mendapatkan izin untuk melakukan operasi di sana. Karena kondisi semakin parah, Presiden Jokowi meminta izin yang dikeluarkan Ganjar tersebut untuk segera dicabut. Namun permintaan ini sama sekali tidak digubris oleh PT Semen Indonesia, begitu pula Ganjar Pranowo. Inilah contoh kecil saat Ganjar Pranowo mengangkangi rakyatnya sendiri. Rakyat Rembang, Jawa Tengah telah enggan memilih Ganjar pada Pilpres mendatang. Tim Narasi Newsroom melakukan penelusuran tentang gonjang-ganjing pendirian pabrik semen ini. Joko Priyanto, petani desa sekitar pabrik semen, menjadi narasumber dalam penelusuran tersebut. Pabrik semen ini terdengar sangat bising saat beroperasi. Konveyor batu kapur yang dibangun dari atas bukit menuju pabrik semen turut menambah kebisingan sekitar rumah warga. Ya ini suara konveyor jalan ini, Mas. Kalau malam itu berisik, Mas, sampai kampung. Apalagi suara angin ke arah kampung itu, wah, berisiknya minta ampun. Dan ini setahu saya 24 jam. Ya mudah-mudahan ya berhenti selamanya ini. Bikin ganggu. Joko berpendapat bahwa pabrik tersebut harusnya sudah berhenti beroperasi. Atas operasi pabrik semen ini, warga sekitar merasakan langsung dampak yang ditimbulkan. Pondok-pondok petani yang berada di sekitar pabrik rusak akibat ledakan dari aktivitas pertambangan. Pihak dari pabrik semen juga tidak ada yang menindaklanjuti keluhan para warga sekitar. Para warga meminta kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pabrik semen ini untuk dihentikan. Karena selain merusak lingkungan, aktivitas pabrik juga membahayakan para warga di sana. Ini, Mas, batu yang tadi aku bilang, batu yang dari ledakan di tambang itu segede ini, Mas, berat. Mirisnya, dari pihak pemerintah tidak ada yang merespon laporan warga sekitar. Hak mereka benar-benar terinjak oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Para warga yang berjuang mempertahankan keutuhan alam di sana harus menelan pil pahit atas perjuangan tersebut. Tidak sedikit warga yang harus bercerai dengan istrinya. Hubungan sosial masyarakat di sana juga menjadi tidak akur. Memang, iya, Mas, aku tolak pabrik semen, dan bujuku ini dicedai wong semen. Sampai aku bujal, Mas. Dari sisi alam, mata air yang menjadi sumber untuk mengairi lahan warga, lambat laun mulai mengering. Lebih lanjut, geolog UPN Jogja mengatakan, dampak yang ditimbulkan dari operasi pabrik semen ini, salah satunya adalah banjir. Ekosistem di sekitar pabrik mengalami kerusakan dan mengalami pendangkalan karena eksploitasi yang dilakukan PT Semen Indonesia. Sejak beroperasi, area eksploitasi tambang pabrik semen mulai 2,8 hektar. Saat ini sudah mencapai 38 hektar. Menindaklanjuti hal ini, tim Narasi Newsroom juga mencoba menemui Ganjar Pranowo, namun sama sekali tidak mendapatkan respon.
Sebelumnya, Aiman juga telah menemui Ganjar Pranowo untuk meminta klarifikasi atas kekacauan yang terjadi. Ganjar mengatakan, dia mengeluarkan izin karena meragukan putusan Hakim MA, beserta alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan. Meski berdalih akan mempertemukan warga dengan para ahli yang berani menjamin keselamatan dan kelestarian alam, namun faktanya, kini para petani sekitar pabrik semen itu tetap menderita. Itulah penderitaan rakyat Rembang yang tidak diekspos media, dan wajah ketidakadilan Ganjar tercermin di sana. Kami hanya mengabarkan, Anda sendiri yang mampu menyimpulkan.